Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gini, akhlak Nabi itu sampai dipuji oleh Allah. Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Akhlak itu akhlak terpuji, mahmudah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya azim, agung. Yang kedua karim, mulia. Yang ketiga hasanah, baik. Jadi kita ini termasuk yang mana? Coba ciri-cirinya. Akhlak yang agung Rasulullah SAW. Jangankan beliau baik kepada kita, kepada orang kafir sekalipun sangat baik. Ini dalam kisah nyata Rasulullah itu selalu ketika menuju Masjid Nabawi untuk sholat dicaci maki, dihina oleh orang Yahudi, bahkan dilempari kotoran, dilempari batu dan sebagainya. Rasulullah sabar menerima. Suatu saat orang Yahudi itu sakit. Rasulullah bertanya, mana orang yang sering melempari saya batu, yang mencaci maki saya? Sakit ya Rasulullah, sakit. Habis Rasulullah, Rasul datang kepada orang Yahudi tadi, lalu mendoakannya, menjenguknya, mendoakannya, dan ngasih obat untuknya. Lalu Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap hari saya caci maki, kau hina kamu. Saya pokoknya dilecehkan, dibully. Tapi ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya, bahkan ngasih obat untuk saya. Mulai saat ini saksikanlah ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira kita mampu kan? Kita mau ke masjid Maghfirah, ada yang hina, ada yang cimaki. Yang hina, yang cimaki itu sakit, lalu kita apain ayo? Ayo. Tuh, akhlaknya agung. Jangankan kepada sama muslim, kepada kafir sekalipun. Yang kedua, akhlak karim, mulia, karimun, mulia. Contohnya apa? Sederhananya yang disebut mulia itu adalah levelnya lebih rendah daripada azim, daripada agung, yaitu dia ketika dihina, dicaci maki, dia sabar, legowo, dia terima, tapi tidak membalas. Itu karim namanya. Artinya tidak membalas dengan kebaikan yang dilakukan yang tadi, azim. Yang terakhir hasanah, baik. Apa itu? Orang berbuat baik, kita berbuat baik. Ini contoh sederhana aja. Misalnya kita berangkat ke ziarah atau tur, kita pulang dari Singapura bawa oleh-oleh, kita kasih tetangga kita, ya kan? Lalu tetangga itu seneng banget kan? Lalu ketika dia dapat bonus, perusahaannya misalnya, dia kasih hadiah untuk kita, itu dibalas baik dengan baik hasanah. Itu biasa tuh. Jadi akhlak mahmudah ada 3 tingkatan, ada hasanah, ada karimah, ada azimah. Nah Rasulullah itu kan azimah. Jadi kita itu masih hasanah, baik. Orang buat baik, kita baik, itu biasa. Dan itu memang harus, ya kan? Ya, in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbaik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Jika kamu berbuat buruk, burukan untuk menimpa kepada kalian. Khairun nas amrun nas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Ya, inilah dengan kita ngaji, mudah-mudahan kita selalu belajar, mengkaji, memahami, menelaah, dan kita bisa mencontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, maulid Nabi itu bukan hanya bicara tentang kehidupan Nabi, tapi bagaimana seluruh aspek dalam bidang apapun kita contoh Nabi. Sirah Nabi itu bacanya komplit. Baca bagaimana Rasulullah ya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin pasukan, pemimpin negara, pemimpin sholat, semuanya komplit. Ya, multi teladan itu Rasulullah. Itu makanya kalau bahas maulid itu harusnya begitu dibahasnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi dari yang lainnya. Begitu jawabannya. Ya. Ayo silakan. Ayo silakan. Itu Nabi bukan juga supaya menahan marah. Ya, menahan amal. Nah, setelah saya melihat Ustadz apa? Ustadz Danu di Ustadz. Dia ada banyak pasien yang konsultasi ke beliau. Ya, gimana? Itu penyebabnya ternyata penyakitnya karena dia punya marah ditahan. Oh, iya. Jadi menyebabkan jantungnya. Oh, iya. Nah, ini betul. konteksnya gimana? Oh. Tadi kan ada marah tapi. Ya. Ternyata itu banyak di sini.
Di rumah juga ya, ada kantor. Iya, iya. Jadi penyebabkan ya di rumah tangga juga. Ya, yang benar kan nggak bisa tahu. Iya. Nggak pakai dia. Ya. Iya, begini ya, menahan amarah itu jangan diartikan menahan dendam. Sebenarnya begini, saya punya mertua sudah wafat. Dia punya kakak umurnya 88 tuh, udah tua. Tapi wajahnya tuh glowing, masih muda. Kalau dilihat tuh kayaknya umurnya masih 50-an, padahal umur 80. Lalu saya tanya, apa rahasianya? Manggilnya Abah. Bah, rahasianya apa sih? Wajahnya begitu sumringah gitu. Rahasianya jangan dipikirkan hal-hal duniawi, biarkan saja, nikmati, nggak ada rasa dendam. Ini ada sahabat ketika dalam hadis di Sahih ya, diceritakan ini singkat saja ya. Rasulullah SAW ketika lagi tausiah lah kayak begini pengajian, lalu ada seorang sahabat terlambat datangnya ya, dalam banyak riwayat ya. Lalu Rasul mengatakan, nah sebelum datang itu nanti akan datang ahlul jannah, penuh surga. Hari yang berikutnya sama, nanti akan datang ahlul jannah, orang yang sama. Hari yang ketiga begitu juga, nanti akan datang ahlul jannah. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud pun menginginkan seperti apa ini orang. Kenapa Rasul sampai mengatakan ahlul jannah? Kalau Rasul mengatakan jannah berarti orang ini penuh surga. Lalu dia ngomong, berbohong sedikit. Hai sahabatku, saya punya ada masalah dengan keluarga. Bolehkah saya menginap beberapa hari di rumah antum? Ya silakan, tapi mohon maaf rumah saya kecil. Bukan masalah. Yang penting saya bisa nginap. Sehingga cerita dia nginap. Ketika nginap, dia ngintip apa yang dilakukan sahabat ini. Sehingga Rasul mengatakan ahlul jannah. Dia lihat ibadahnya biasa aja. Enggak sampai dari isya sampai subuh ibadah zikir. Enggak, biasa aja. Gak lama-lama banget lah istilahnya, baca Quran gak lama banget. Lalu udah 3 hari selesai, dia ngomong, maaf sahabatku, saya sebenarnya gak ada masalah, cuma saya ingin tahu, saya gak ada punya masalah dengan keluarga, ini cara trik saya, politik saya supaya saya bisa nginep, pengen tahu. Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut antum ahlul jannah. Kalau Rasulullah mengatakan pasti benar. Tapi saya lihat ibadahnya sama dengan saya, zikirnya udah sama aja. Apa jawabannya? Mohon maaf ya, sebenarnya saya nggak buka rahasia ini. Tapi karena antum sudah 3 hari 3 malam dulu saya buka begini. Alhamdulillah, saya selama ini nggak punya dendam kepada orang lain. Tidak pernah suudzon berusaha ke orang lain. Tidak punya hasut dari hati dengki. Apapun yang Allah berikan, saya nikmati. Itulah yang menyebabkan. Kenapa orang menahan amarah bisa berbagai penyakit? Karena salah dalam memanage hatinya. Nah, kalau Aki itu manajemen kolbu, salah memanage hatinya. Penyakit jasmani itu diawali dari penyakit rohani, penyakit kolbu. Ya mungkin karena masih ada dendam, suudzon, buruk sangka, ya kan? Jadi nggak bisa. Begitu. Penyakit jasmani itu, ini menurut dokter Jidul Akbar, saya sering lihat di YouTube-nya, itu ternyata berangkat dari penyakit rohani. Ya, marah itu menyebabkan banyak penyakit. Menahan amarah juga salah, bukan begitu caranya. Jadi dendam itu nanti suudzon, buruk sangka. Jadi lepaskan apapun. Terima apa adanya, kalau bahasa kita. Terima apa adanya, menerima, jangan suudzon, apalagi kepada Allah. Harus berhusnuzon. Bahasa Ustaz Arifin, husnuzon itu artinya optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis. Tambahan dari saya. Ya, husnuzon, optimis, tidak sinis, tidak pesimis, tidak memponis. Itulah husnul baik sangka. Insya Allah nggak ada penyakit jasmani timbul. Bukan menahan amarah seperti itu, dendam itu berarti belum berhusnuzon. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Ya, karena waktu udah lebih dari suruh, saya serahkan kepada Ustadz untuk biasa tuh ya musyawarah. Silakan, tafadhol Ustadz.